Gen Z adalah generasi yang sakit mental. Bener gak sih? Ayo kita lihat. Gen Z tumbuh di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka dilahirkan di era digital yang serba cepat, tetapi juga di era ketidakpastian ekonomi, politik yang penuh dengan gesekan. Tekanan untuk selalu tampil sempurna di medsos menjadi beban tambahan yang sangat berat. Mereka harus terus-menerus menjaga citra diri yang sesuai dengan standar sosial yang sangat tinggi. Padahal standar tersebut seringkali tidak realistis. Tapi apakah kalian tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka yang seharusnya penuh energi dan harapan malah terjebak dalam dunia digital yang membuat mereka terombang-ambing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di Beruntung, Berita Untung. Semoga kalian mendapatkan keberuntungan dari tayangan yang dihadirkan oleh channel ini. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang fenomena yang membuka mata kalian semuanya, apalagi dunia remaja terutama generasi Z. Mungkin kalian sudah mendengar bahwa di sosial media generasi muda sekarang sangat rentan terhadap yang namanya tantrum gitu, masalah kesehatan mental, dan udah gitu juga tidak tahan uji gitu. Tapi apakah kalian tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka yang seharusnya penuh energi dan harapan malah terjebak dalam dunia digital yang membuat mereka terombang-ambing? Kalian tahu nggak bahwa mereka yang seharusnya punya masa depan gemilang malah terjebak dalam ketergantungan media sosial yang bisa merusak segalanya? Ayo sekarang kita bahas lebih dalam tentang fenomena ini. Kenapa Gen Z gampang banget stres, cemas, dan juga bahkan depresi? Dan kenapa mereka merasa dunia ini begitu berat? Padahal mereka hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan. Simak sampai habis karena ini bukan hanya masalah generasi muda, tapi masalah kita bersama yang hidup di generasi ini. Jangan sampai 2045 nanti menjadi Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Mari kita mulai dengan fakta yang bikin kaget. Seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial, Gen Z, mereka yang lahir antara tahun 97 sampai 2012, adalah generasi yang tumbuh dan berkembang dengan dunia digital yang selalu hadir dalam kehidupan mereka. Mereka nggak pernah hidup seperti era terdahulunya, tanpa smartphone, tanpa sosmed, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter hingga YouTube dan platform lainnya udah hadir menjadi bagian dari kehidupan mereka. Setelah itu, semua informasi bisa diakses hanya dalam hitungan detik, bahkan langsung keluar informasinya. Semua tampak mudah bukan? Dan tampak menyenangkan. Tapi masalahnya, ini dia. Masalah besar yang jarang disadari. Dalam kesenangan dunia maya yang instan ini, mereka justru mulai kehilangan kemampuan untuk fokus. Ada sebuah penelitian terbaru dari JAMA Psychiatry yang menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di medsos memiliki resiko tinggi mengalami masalah konsentrasi. Mereka sulit fokus di sekolah, di kelas, bahkan saat berinteraksi dengan teman-teman mereka. Semua karena otak mereka sudah terbiasa dengan informasi yang singkat dan cepat. Jadi mereka malas dan bosan untuk menunggu, dan gak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan fokus lebih lama. Yang paling unik itu pernah ada 1 atau 2 Gen Z ya. Kayak ada pertanyaan lain gak soal pekerjaan ini sebelum kita tutup interview kan? Saya nanya kayak gitu. Oh iya Pak, di kantor ada meja pingpong gak ya? Ada mesin kopi nggak? Mesin kopinya yang kayak gimana? Rasanya gimana? tapi gini, itu nggak bisa digeneralisasi. Nggak semua Gen Z kayak gitu. Cuma again, ngerti kenapa mereka gitu. Karena dari lahir, dari terbentuknya karakter mereka di masa remaja ya, langsung udah ke-expose segitu banyak informasi. Oh di tempat lain kerjanya kayak gini. Oh kerja di Google kayak gini. Oh kerja di perusahaan ini kok keren banget. Semua perusahaan kan mau mempamerkan
Iya, work fasilitasnya. benefits mereka. Oh keren banget nih tempat kerja kayak gini. Lama-lama itu jadi standar yang gak realistis untuk Gen Z yang terus konsumsi konten itu. Tapi tunggu dulu. Itu baru permulaan loh. Dikutip dari American Psychological Association, lebih dari 40% remaja yang menghabiskan banyak waktu di sosmed mengalami gangguan kecemasan yang lebih parah dibandingkan dengan mereka yang tidak terlalu banyak mengakses sosmed. Mereka merasa nggak cukup baik ya, selalu dibandingkan dengan orang lain, dan itu membuat mereka merasa tertekan. Padahal yang membandingkan adalah mereka sendiri karena seringnya melihat perbandingan di media sosial. Tapi yang lebih mencengangkan adalah dampaknya pada kesehatan mental mereka juga. Ini bukan hanya masalah sepele. Kalian pasti sering mendengar soal depresi, gangguan makan, hingga kecemasan berlebihan kan? Nah, itu semua ternyata ada hubungannya dengan kebiasaan mereka yang terus-menerus menggulirkan layar handphonenya tanpa henti. Studi yang dilakukan oleh National Institute of Mental Health menunjukkan bahwa remaja yang menghabiskan waktu lebih dari 3 jam di medsos, terutama dalam masa-masa usia remaja hingga 25 tahun, lebih rentan terhadap masalah depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Lalu, kenapa mereka begitu mudah untuk tantrum dan merasa pressure, tertekan, overthinking? Nah, gini, Gen Z mereka nggak hanya terpapar dunia maya yang penuh dengan tekanan, tetapi juga tekanan untuk selalu tampil sempurna. Bayangin aja, mereka melihat foto-foto influencer, selebritis, dan teman-teman mereka yang hidup seolah sempurna dengan segala kecantikan, kekayaan, dan kebahagiaan yang tidak pernah terlihat di dunia nyata. Padahal, siapa tahu itu editan atau barangnya itu rentalan. Ada banyak banget orang-orang yang muda flexing mengaku itu duitnya dia. Bisa jadi itu duitnya dia, tapi bisa jadi atau kemungkinan besar sebenarnya dia nggak beneran kaya. Ini membuat mereka merasa diri mereka kurang dari yang seharusnya. Dalam dunia media sosial, semua harus ditacap dan tampak begitu indah. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Dan ternyata masalah ini nggak cuma terjadi pada anak-anak dan remaja. Penelitian dari American Journal of Preventive Medicine mengungkapkan bahwa dampak dari kecanduan media sosial ini bisa berlanjut hingga dewasa. Dan dampaknya kesejahteraan emosional yang menurun, hubungan sosial yang tidak sehat, dan bahkan prestasi akademik yang terhambat. Maka pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Nah, disinilah letak masalahnya. Kenapa Gen Z sangat mudah marah, mudah stres, dan gampang merasa tertekan? Yang pertama, mereka lebih sering berinteraksi dengan orang lain melalui layar ketimbang hubungan secara langsung. Misalnya, daripada berbicara langsung dengan teman, mereka lebih sering ngobrol melalui pesan teks atau video call. Komunikasi yang hilang dari dunia nyata ini membuat mereka kesulitan untuk mengelola emosi mereka saat berhadapan dengan masalah dalam kehidupan nyata. Bahkan, jujur aja, belakangan kalau terima telepon kadang kita nggak angkat, tapi kalau WhatsApp bisa dibales, ya kan? Kedua, Gen Z tumbuh di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka dilahirkan di era digital yang serba cepat, tetapi juga di era ketidakpastian ekonomi, politik yang penuh dengan gesekan. Hingga perubahan iklim yang semakin buruk saat ini juga berpengaruh. Tekanan untuk selalu tampil sempurna di medsos menjadi beban tambahan yang sangat berat. Mereka harus terus-menerus menjaga citra diri yang sesuai dengan standar sosial yang sangat tinggi. Padahal standar tersebut seringkali tidak realistis. Yang ketiga, otak mereka terbiasa dengan stimulasi yang berlebihan. Pikiran mereka dilatih untuk berpindah dari satu hal ke hal lainnya dengan sangat cepat. Hal ini merubah cara mereka berpikir dan bereaksi terhadap masalah. Jadi, mereka lebih mudah tersulut emosi dan merasa tertekan ketika menghadapi tantangan yang sedikit lebih besar dari biasanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Yang pertama,
kita harus mulai sadar dan berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial. Kita sebagai orang tua, guru, dan masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Jika teman-teman memiliki anak atau adik di Gen Z, atau kalian sendirilah Gen Z-nya, kalian harus mulai membatasi waktu layarnya. Jangan biarkan mereka semua tenggelam dalam dunia maya yang penuh dengan tekanan. Berikan waktu untuk mereka melakukan aktivitas fisik, berinteraksi secara langsung dengan teman-teman, belajar hal-hal baru yang menantang tanpa melibatkan teknologi. Ajak mereka untuk melakukan olahraga, berkegiatan seni, atau bahkan hanya ngobrol aja tanpa handphone. Ini bukan hanya penting untuk tubuh mereka, tapi juga untuk kesehatan mental mereka. Mari kita ajarkan mereka untuk mengelola emosi dengan cara yang sehat. Ajarkan mindfulness, meditasi, cara mengelola stres, dan jangan biarkan mereka merasa bahwa dunia hanya berputar di sekitar dirinya saja, bahkan hanya sebesar layar ponsel. Mari sama-sama belajar. Kita pun dalam proses untuk belajar bagaimana kita menggunakan media sosial untuk lebih bijak. Jangan lupa teman-teman, bagikan video ini ke teman-teman kalian semua supaya semakin banyak orang yang sadar akan fenomena ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komen, dan tuliskan juga kira-kira tema apa yang akan kita angkat di Beruntung berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Beruntung Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.